Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Saya percaya dimanapun kita berada, kita sebentar akan melaksanakan ibadah online pada pagi menjelang siang hari ini. Saya percaya kita bawa segenap hati kita, hidup kita. Kita mau beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh kembali Tuhan, laksanakan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa semua karena penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Hari-hari, waktu-waktu yang kami lalui Tuhan, tidak pernah luput dari penyertaan Tuhan. Jika kami boleh datang kembali Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan lihat hati setiap kami. Kami rindu Tuhan bentuk hidup setiap kami, hati kami, untuk boleh selalu setia dalam Engkau Tuhan. Memiliki kerinduan Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Biar Engkau Tuhan yang selalu menjadi prioritas setiap kami di atas apapun itu Tuhan. Biar mulut kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami beracara atas setiap pujian kami, atas ibadah kami, setiap acara kami Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Itu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau yang setia Tuhan, yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh. Benar Tuhan, hanya Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Engkau yang begitu setia dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar untuk selamanya Tuhan, kami naikkan nyanyian kami, ungkapan syukur setiap kami bagi-Mu Tuhan. Sebab dengan apa dapat kami balas Tuhan? Bukan dengan senap hidup kami Tuhan. Satu seruan kami bagi-Mu Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau yang ku cinta selamanya. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Kami serahkan segenap pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Kasih Yesus. Oh, sebab syukur kami naikkan padamu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Layak Yesus. Untuk selamanya Tuhan, segala kemuliaan, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan, kami tahu. Kemanakah kami Tuhan kalau berjalan tanpa Engkau? Melalui hidup kami Tuhan, hanya Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang terindah
di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan seperti Engkau, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan yang atas setiap kami. Sembah Kau ya Allahku. Tinggikan naikkan senam hati kita jemaat Tuhan, jadi kerinduan setiap kita. Jadi kerinduan kami Tuhan, tinggi menyembah Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu,
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Tuhan, Kau Raja atas setiap kami. Hanya Kau Tuhan atas setiap kami, yang layak atas setiap pujian kami. Hanya Kau Yesus, oh Tuhan. Sungguh hanya Kau Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja atas setiap kami. Biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap kerinduan dan seruan hati kami Tuhan lihat sebagai ungkapan syukur setiap kami Tuhan. Tuhan yang pakai, Tuhan yang layakkan setiap kami, setiap hidup kami. Biar setiap kami datang dengan hati yang selalu rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah setiap pujian kami Tuhan. Biar hanya namamu yang dipermuliakan untuk selamanya. Hanya di dalam namamu Yesus Tuhan kami berdoa, kami naikkan senap syukur kami. Amin. Selamat pagi teman-teman Teen sekalian, kembali bertemu di hari Minggu ini. Biarlah menjadi kerinduan setiap kita untuk kita boleh datang kembali di hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyertai selalu setiap langkah anak-Mu. Tuhan, biarlah pada kesempatan minggu pagi ini, kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kali pemberitaan firman ini Tuhan boleh memerdekakan hidup kami. Biar setiap kali pemberitaan firman Tuhan boleh meneguhkan hidup kami. Berbicaralah bagi hidup kami Tuhan melalui firman-Mu yang sederhana ini. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman Teen sekalian, saya sapa kembali lagi. Saya berharap setiap kita semua berada dalam kondisi yang baik, bukan hanya jasmani maupun rohani, kita pun dalam keadaan dan kondisi yang prima di dalam Tuhan. Nah, di bulan Agustus ini, di mana gereja kita di Teens, Community Teens ini mengangkat sebuah judul tema sepanjang bulan Agustus ini berbicara mengenai freedom. Sebuah tema yang menarik sekali untuk kita bahas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI mengatakan bahwa kemerdekaan adalah bebas dari perhambaan. Kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan dan sebagainya. Ada sebuah cuplikan di sosial media yang menarik sekali yang belakangan ini saya lihat. Ada seorang yang membuat sebuah lagu, judul lagu Dewan Perwakilan Rakyat sih ya. Cuman di akhir dia punya lagu yang menarik begini, dikatakan bahwa merdeka tapi bingung, bingung tapi merdeka. Banyak kali orang merasa bingung
apakah dia sudah merdeka ataukah belum? Waktu saya melihat kembali apa yang dinyanyikan ini, sebuah lagu yang dinaikkan ini, saya berpikir merdeka tapi bingung. Ya mungkin kita punya penafsiran masing-masing. Saya melihat begini, mungkin banyak kali orang sudah merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Tapi mungkin sebagian orang masih banyak bingung. Kenapa? Mungkin merdeka yang mereka pikir itu tidak seperti yang mereka alami. Masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Banyak sekali masih orang yang hidup dalam tanda kutip penjajahan, dalam arti kemiskinan mereka. Merdeka, tapi bingung. Nah, kalau dikembalikan kembali di dalam kerohanian kita, teman-teman sekalian, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang telah merdeka. Orang-orang yang telah bebas dari perhambaan. Orang-orang yang telah bebas dari penjajahan. Dan saya mau katakan bahwa statement itu yang katakan bukan saya. Statement yang mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, orang-orang yang merdeka, itu bisa kita baca dari Roma 6:18. Roma 6:18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya bacakan, bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita loncat di Roma 6:22 dikatakan bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bahwa sebenarnya kita dahulu orang percaya adalah orang yang tadinya berdosa. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berdosa. Tapi ketika Tuhan kita mati di atas kayu salib melalui pencurahan darahnya, kita sebagai orang percaya adalah orang yang telah dimerdekakan. Amin, teman-teman sekalian. Bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa Anda dan saya. Bahwa sebenarnya ketika kita tahu bahwa pengudusan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi Anda dan saya, itu sebenarnya membuat kita orang percaya itu gak menjadi bingung atas kemerdekaan yang kita alami. Tapi teman-temanku sekalian, tidak sedikit yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang percaya. Ketika seseorang telah merdeka, ketika sebuah bangsa telah merdeka, pertanyaannya, apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi respon kita sebagai orang percaya? Apa yang menjadi respon kita sebagai anak Tuhan menyikapi kemerdekaan, menyikapi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menyikapi setiap kita yang bukan lagi menjadi hamba dosa? Apa respon kita? Sama-sama kita buka di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 11. Saya bacakan. Novel boleh tolong saya naikin lagi Fer. 1 Petrus 2. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berujung melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, dikatakan di ayat 16 bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan oleh karena itu, teman-teman sekalian, pada kesempatan di minggu pagi ini, saya mengangkat sebuah judul, yaitu apa? Gaya hidup orang merdeka. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. Pertanyaannya, gaya hidup yang bagaimana yang menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang merdeka? Hal yang pertama yang mau saya bagikan kepada teman-teman, gaya hidup apa yang harus kita responkan terhadap kemerdekaan, terhadap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang membuat kita bukan menjadi hamba dosa, yang membuat kita menjadi orang yang merdeka. Yang pertama mau saya katakan bahwa gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya yang telah merdeka adalah apa? Jauh dari keinginan daging. Di ayat 11 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup yang menjauhi keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5:16. Buka sama-sama, kita baca di Galatia 5:16. Hiduplah menurut daging, hidup menurut daging atau roh. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup yang menjauh keinginan daging. Kita tahu bahwa keinginan-keinginan daging itu banyak kali membuat seseorang merasakan bahwa itu nikmat. Banyak kali tawaran-tawaran dunia itu begitu lebih menggiurkan daripada tawaran untuk taat kepada firman Tuhan. Tapi saya mau katakan, ketika kita adalah orang yang merdeka, maka gaya kita, gaya hidup orang merdeka di dalam Tuhan apa? Menjauhi keinginan-keinginan daging yang disebutkan itu di Galatia tadi kita belajar. Banyak orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi kehidupannya masih suka iri hati. Kehidupannya masih suka mencaci. Kehidupannya masih suka mengedumel.
Itu yang dikatakan di statement saya di awal waktu saya melihat sebuah lagu itu merdeka tapi bingung. Hari ini mau saya katakan kepada teman-teman sekalian, jangan bingung lagi. Anda adalah orang-orang yang telah merdeka. Hiduplah menuruti apa yang Tuhan katakan, bukan menuruti keinginan daging. Bukan melakukan kehendak yang daging kita lebih utama. Itu hal yang mau saya bagikan. Yang pertama teman-teman sekalian, bahwa gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang jauh, menjauhi keinginan daging. Banyak kali memang tawaran dunia lebih memikat. Banyak kali. Kita perlu akui. Tapi ketika kita adalah orang yang merdeka, kita harus sadar bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita orang percaya adalah kemerdekaan yang harus kita lakukan dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Hal yang kedua dan sekaligus hal yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, gaya hidup seperti apa? Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Teman-teman sekalian, bahwa di 1 Petrus 2 ini, nasihat Petrus ini seperti terlihat kita di Matius 5:16. Kita boleh buka di Matius 5:16. Nasihat yang disampaikan oleh Petrus. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Gaya hidup orang merdeka yang kedua yang saya ingin bagikan adalah milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Karena di 1 Petrus 2:12 ini di mana nasihat Petrus, di mana dikatakan bahwa surat Petrus itu, orang-orang yang sedang membaca surat Petrus itu kehidupannya begitu terserak di antara bangsa yang bukan Yahudi, yang dimana bangsa-bangsa itu tidak mengenal Allah, dimana mereka cenderung mempercayai dan menyebarkan dusta yang keji terhadap umat Kristen. Tapi saya mau katakan bahwa dimana ketika perilaku orang-orang Kristen yang murah hati, saleh, dan patut dipuji, bisa membuktikan bahwa rumor tersebut tidak benar. Bahwa di mana orang-orang yang memfitnah, bagaimana orang-orang Kristen begitu memiliki kehidupan yang keji, tapi melalui perbuatan yang baik, rumor itu mulai dipecahkan, rumor itu mulai ditolak satu persatu. Milikilah gaya hidup yang baik sebagai orang yang merdeka. Saya mau kasih contoh, ini mungkin pernah saya bagikan, tapi saya sangat suka dengan cerita ini teman-teman, di mana di Daniel 6. Bagaimana seorang yang memiliki gaya hidup yang baik di mata Tuhan. Daniel 6. Bisa baca keseluruhan pasal 6 ini, di mana dikatakan bahwa Raja Darius ini mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kalau kita baca seterusnya ke belakang dan ke bawah ini teman-teman, kita bisa mendapatkan di mana salah satu orang yang menjabat sebuah posisi yang tinggi adalah Daniel. Mungkin pada saat itu orang-orang kehidupannya mulai terancam. Bagaimana ketika gua mau korupsi, ini terancam karena ada Daniel di dalamnya.
Mereka mulai berkelompok. Mereka mulai mendiskusikan bagaimana kita mau menjerat Daniel. Sehingga Daniel itu boleh dipecat dari jabatannya. Mereka bersekongkol. Mereka mencari-cari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Dan mereka tidak mendapatkan apapun. Tapi satu hal akhirnya mereka tahu bahwa kehidupan Daniel, gaya hidupnya yang baik. Yaitu apa? Dia adalah orang yang lebih mengutamakan Tuhan. Sehingga mereka ketika mereka membuat sebuah aturan. Mereka mengatakan bahwa penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Karena mereka tahu kehidupan yang begitu baik yang dilakukan oleh Daniel, kehidupan yang terus bersekutu, kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Akhirnya mereka menemukan celah itu. Mereka mulai mau menjebak Daniel. Ketika mendengar perintah itu, kita tahu gaya hidup yang Daniel lakukan. Dikatakan bahwa ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya dan ada tingkap-tingkap terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Teman-teman sekalian, milikilah cara hidup yang baik sebagai seorang yang merdeka. Sehingga ketika orang melihat perbuatan yang kita lakukan, ada Kristus di dalam hidupmu. Ada kemerdekaan Kristus yang ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Biarlah kemerdekaan, pembelajaran mengenai kemerdekaan ini kita bukan lagi orang-orang yang diperhambakan oleh dosa. Karena kita telah dimerdekakan oleh darah yang mahal. Sehingga itu jangan membuat orang percaya menjadi kemerdekaan yang bingung. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kemerdekaan kita boleh merdeka dari keinginan-keinginan daging. Dan kemerdekaan ini juga boleh membawa setiap anak percaya untuk memiliki cara hidup yang baik di dalam Tuhan. Demikian pemberitaan yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Semoga apa yang menjadi sharing singkat saya ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang telah merdeka. Dan kemerdekaan itu tidak membuat kita orang percaya untuk bingung. Tapi justru status merdeka itu kita jalani dengan kehidupan yang Tuhan inginkan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu itu tidak akan pernah stop sampai di sana. Firman-Mu itu akan terus berkumandang dalam hati kami, untuk kami boleh terus bertumbuh, berbuah melalui kehidupan kami, sehingga banyak orang Tuhan melihat kehidupan kami yang benar-benar merdeka di dalam Kau. Berkatilah teman-teman kami Tuhan yang masih muda. Biar di dalam masa muda mereka Tuhan, mereka menjalankan kemerdekaan yang begitu penuh dengan tanggung jawab di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang kami yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. God bless teman-teman sekalian. Sampai jumpa di minggu depan.